Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi ini episode kedua dari segmen Jangan Salah Jalan. Kalau sebelumnya kita udah bahas tentang perolian ya, kenapa ganti oli itu penting, kenapa kita tuh harus aware gitu sama pelumasan di motor kita. Ya ini gue sedikit review ya video yang kemarin. Jadi kan kemarin kita bahas tentang oli, apa akibatnya gitu ya kalau kita nggak ganti oli atau jarang ganti oli. Jadi kan di dalam mesin itu kan kalian tahu sendiri ada gear, ada intinya ada logam ketemu logam ya, atau besi ketemu besi, dan di sana terus bergesek selama kendaraan kalian itu hidup. Itu. Nah makanya ketika tidak ada pelumasan, yang akan terjadi ya mesin kalian bisa terkikis lama-lama, oblak, sedikit-sedikit oblak, di dalamnya tuh oblak, ada gap, ada jarak. Nah kemudian nanti ketika ganti oli gitu ya, biasanya kalau udah ganti oli, justru olinya itu malah bisa naik ke ruang bakar. Akhirnya apa? Indikasinya ngebul gitu. Jadi ciri-ciri oli yang kurang perawatan atau mesin yang kurang perawatan itu adalah yang pertama, keluar asap dari knalpotnya. Walaupun ini bukan indikator satu-satunya ya gitu. Jadi dari knalpotnya itu keluar asap kalau motor 4 tak itu. Tapi kalau keluar motor 2 tak ya wajar lah. Ya, di video kedua ini yang mau gue bahas juga masih nyambung ya seputar perolian. Jadi kesalahan umum yang sering dilakukan oleh pengendara atau pengguna kendaraan adalah begitu nyalain mesin itu langsung digas. Nah ini sebenarnya tidak terlalu signifikan ataupun impactnya mungkin gak akan terasa ya. Tapi kenapa kalau kita nyalain kendaraan itu nggak boleh langsung digas atau dibuat jalan? Karena kita perlu waktu buat ngasih kesempatan si oli. Karena kan mesin begitu diem ya, begitu mati, olinya itu kan pasti turun ya, karena ada gravitasi. Oli itu pasti mengendap di bak oli gitu. Apapun kendaraannya, mau mobil, motor, apapun itu. Nah ketika kita nyalain kendaraan itu, sebenarnya kita tuh perlu waktu untuk ngasih kesempatan biar si oli tadi yang mengendap di bawah tadi itu bersirkulasi dulu, memenuhi seluruh bagian-bagian yang memang harus dilumasi gitu teman-teman. Makanya at least ya 1 menit lah, at least 1 menit atau beberapa saat ketika mesin itu dinyalakan, biarin dulu aja, diemin. Kita nggak perlu kok lama-lama. Kalau zaman dulu mungkin iya ya, zaman mesin itu masih konvensional gitu ya, masih pakai platina, karburator, itu mungkin perlu didiamkan beberapa saat karena memang untuk apa ya, menstabilkan pembakarannya dulu. Kemudian ya kelistrikannya juga sebenarnya perlu di normalisasi dulu gitu. Jadi ketika nyala kan starter itu kan makan aki gitu ya, makan setrum ya di baterai. Nah itu ketika nyala dibiarin dulu biar kelistrikannya juga balik ke normal dulu gitu, biar stabil istilahnya gitu ya. Cuma itu bukan menjadi concern sih untuk kendaraan-kendaraan zaman sekarang. Yang paling utama yaitu tadi mengenai sirkulasi oli di ruang mesin supaya dia bisa memenuhi ke semua bagian-bagian itu. Gitu teman-teman. Nah, kenapa, akibatnya apa sih kalau kita nyalain mesin langsung gas gitu atau langsung dipakai ya? Ya
sebenarnya ya ada resiko ketika kita gas itu, ada bagian yang belum, ya sebenarnya itu ada resiko ketika kita gas waktu baru nyalain mesin atau kendaraan, itu ada bagian yang belum memiliki pelumasan atau ada lapisan olinya, kemudian udah ada beban gitu ya. Di gas itu kan berarti kita memberikan beban terhadap mesin gitu ya. Maksudnya gini, ada kemungkinan si bagian-bagian yang belum terkena oli tadi saling beradu gitu ya, atau kontak logam atau besi ketemu besi yang kita bahas sebelumnya gitu. Itu concern pertama. Dan yang kedua, sebenarnya juga oli itu punya temperatur kerja ya. Memang ini jarang banget sih ada yang bahas, tapi setahu gua yang sudah gua pelajari, sebenarnya oli kendaraan atau pelumas kendaraan itu dia punya suhu optimal agar dia bisa bekerja secara optimal, teman-teman. Tapi umumnya kalau di Indonesia itu kan olinya itu rata-rata cukup encer ya. Maksudnya dari SAE 10 ya, 1040 gitu-gitulah ya. Bahkan mobil ada yang 510 gitu. Nah, sebenarnya suhu optimal itu jadi lebih lebar range-nya, atau nyebutnya. Jadi kita tuh nggak terlalu susah untuk mencapai ke suhu optimal, karena memang oli-oli zaman sekarang itu didesain dengan temperatur yang rendah pun sudah bisa digunakan gitu. Ya, kita lanjutin ya. Tadi sampai di ini masalah temperatur optimal. Ya, jadi zaman sekarang itu oli-oli itu udah cukup, teknologinya udah cukup maju juga ya. Jadi dia udah bisa digunakan walaupun temperaturnya itu masih rendah gitu. Mungkin beda hal ketika kalian itu tinggal di suatu daerah yang dingin. Contohnya kayak di puncak atau di pegunungan, itu tuh mungkin akan perlu ekstra waktu untuk melakukan pemanasan mesin gitu ya. Jadi gua kanan aja deh. Jadi proses manasin mesin ya, atau bahasanya cold start gitu ya, itu akan berbeda ketika kalian tinggal di daerah yang dingin gitu, yang lebih tinggi biasanya, kayak di puncak gitu ya. Nah, itu tuh berbeda karena ketika kalian nyalakan mesin itu suhu startingnya tuh akan lebih rendah lagi, dan makanya harusnya itu butuh waktu lebih lama lagi buat manasin mesin, karena olinya itu cenderung lebih kental jadinya, lebih kan membeku ya kalau terlalu dingin. Walaupun nggak kayak es batu sih, cuma ya tetap ya harus butuh waktu supaya si oli ini kembali ke viskositas yang optimal, supaya dia bisa melumasi mesin secara optimal juga gitu. Ya kalian boleh banget kalau mau koreksi atau ada inputan, coba tulis di kolom komentar ya. Barangkali ada yang salah dari penjelasan gue. Coba deh kalian cari referensi orang-orang yang tinggalnya di luar negeri yang 4 musim gitu, yang ada musim salju atau musim dinginnya itu tuh banyak banget kendaraan mereka yang kalau musim dingin itu susah dinyalain gitu, teman-teman. Karena emang kalau posisi dingin itu ya banyak komponen itu yang jadi saling ngunci ya, jadi keras. Terus pembakarannya juga jadi susah karena suhunya terlalu dingin, sehingga
ledakan di ruang bakar juga butuh waktu. Kita sebenarnya beruntung ya tinggal di Indonesia karena nggak perlu nyiapin spare part ataupun ngeluarin biaya perawatan untuk musim dingin gitu. Karena sebenarnya kalau di musim dingin itu pertama bannya aja harus ganti kan, karena bannya berbeda gitu. Terus yang kedua ya kita harus siapin kayak peralatan untuk ngidupin kendaraan ketika susah dinyalakan ya. Contoh kayak baterai, akinya itu kadang-kadang kalau di musim dingin itu lebih cepat lemah ya gitu. Terus yang ketiga mungkin olinya juga berbeda gitu antara musim dingin sama musim panas. Harusnya hijau sebentar lagi. 2 hours later. Kalau bisa kebiasaan nyalain kendaraan terus langsung jalan itu diubah dengan memberi waktu beberapa saat supaya oli mesin kalian itu memenuhi ruang-ruang yang memang harus dilumasi gitu. Dan buat teman-teman yang mungkin lebih paham atau punya pengalaman mengenai mesin seputar pelumasan, silakan tulis di kolom komentar. Barangkali ada yang salah dari penjelasan gua ataupun ada yang kurang. Kalian juga boleh kira-kira apa yang mau dibahas gitu ya selanjutnya. Silakan tulis di kolom komentar, nanti kita bedah bareng ya. Ya mungkin itu aja video gua kali ini. Semoga kalian selalu sehat, dijauhkan dari bahaya, dilancarkan rezekinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.